على
Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majhi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min zulumatil wahm warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallama, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana wa Mahbubuna wa Habibuna Sofiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, saya hormati Sahibul Bait Al-Habib Muhammad Al-Bar beserta segenap keluarganya, dan juga para habaib, para suyukh, para sesepuh, para hadirin muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berkumpul di dalam suasana yang mulia dengan membacakan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertepatan juga di hari ini kurang lebih 3 hari yang lalu juga hari di mana wafatnya putri tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, yang dimana beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam satu riwayat, Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, di antara saya dan putrimu Sayyidah Fatimah, manakah yang paling engkau cintai?" Ini pertanyaan disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Ali, manusia yang paling saya cintai adalah Fatimah, dan manusia yang paling saya muliakan adalah engkau." Ini sabda dari baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat usia Nabi 35 tahun terjadi renovasi Ka'bah, maka di hari itu pun dilahirkan anak beliau Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa putri beliau telah terlahir. Lantas Nabi pun pergi melihat putrinya, yang tidak lain adalah Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Maka bayi mungil tersebut dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di samping Nabi ada malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, innama hadhihi nasamah tahirah maimunah." Wahai Nabi Muhammad, ini putrimu adalah jiwa yang suci dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberikan nama kepada Sayyidah Fatimah dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Karena apapun yang Nabi sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berikan nama kepadanya dengan Fatimah, li'anna Allah taala fatamaha 'anin nar, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan putrimu yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra
terputus dari api neraka. Jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala di saat beliau baru lahir ke alam dunia ini. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Di dalam sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatimatu sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Putriku yang bernama Sayyidah Fatimah adalah pemimpin seluruh wanita ahli surga, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayatin ukhra, disebutkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya yang lahir tahun 321 Hijriah, meninggal 405 Hijriah. Nabi berkata kepada Anas bin Malik, wahai Anas, hadza naim, yaitu Imam Ali yang sedang tidur. Kemudian wabnahuma, kedua anaknya Al-Hasan wal Husain, wa ummuhuma, dan ibunya yaitu Sayyidah Fatimah Zahra, fi yaumal qiyamah fi baitin wahid. Di hari kiamat kami semua berada dalam satu rumah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lainnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, ya Fatimah anti sayyidatu nisa'il awwalin wal akhirin wal alamin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sayyidah Fatimah, engkau adalah pemimpin wanita yang paling awal, pemimpin wanita yang paling akhir, dan engkau adalah pemimpin seluruh wanita di alam semesta, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lainnya Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa'il alamin yaumal qiyamah arba. Sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya wanita di alam semesta ini empat. Yang pertama adalah Fatimah bintu Muhammad, Sayyidah Fatimah, putrinya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Khadijah bintu Khuwailid, yaitu istri Nabi tercinta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga adalah Maryam binti Imran, Maryam putrinya Imran, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Asiyah bintu Muzahim, Asiyah putrinya Muzahim, istrinya Fir'aun yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena beriman kepada Allah dan nabinya Musa alaihissalam. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Juga disebutkan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Tarikhul Khawadith. Juga disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syahid Syekh Dr. Ramdan Al-Buti. Juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Qusaim As-Suhaili dan juga Al-Imam Ibnu Hisam dalam sirahnya bahwa orang pertama yang mengenalkan keranda di saat menggiring jenazah adalah Sayyidah Fatimah. Karena beliau memerintahkan dan memberikan wasiat kepada keluarganya, khususnya kepada suami beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, jikalau meninggal dunia beliau maka dibawa di malam hari agar tidak ada satupun laki-laki yang bukan mahram yang melihat beliau. Kemudian ditutup dengan keranda, maka digiringlah jenazah suci beliau dengan keranda yang pertama kali tercatat di dalam sejarah Islam. Awal keranda yang menggiring jenazah adalah kerandanya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Sampai hari ini kita menggunakan keranda. Itu yang pertama kali adalah putri Nabi Sayyidah Fatimah. Kenapa beliau memilih untuk menutup dengan keranda dan juga memilih waktu malam? Karena tidak mau bentuk tubuhnya dilihat oleh laki-laki yang lain. Di saat meninggal pun masih menjaga aurat. Maka inilah pribadi seorang wanita, pemimpin wanita ahli surga, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya beliau, mudah-mudahan dapat syafaat beliau. Al-Imam Syafi'i mengatakan, in kana hubbu ahli baiti rafdan falyashhadits tsaqalain anni rafidi. Wahai segenap manusia, jika mencintai keluarga Nabi adalah Rafidah, maka saksikanlah wahai bangsa jin dan manusia, aku Imam Syafi'i adalah seorang Rafidi, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Faza kalbun bihubbi ashabi ahsabil kahfi, fa kaifa ashka bihubbi ahli nabi.
anjingnya Ashabul Kahfi masuk ke dalam surga dan sukses bersama Ashabul Kahfi karena cinta kepada Ashabul Kahfi, maka bagaimana mungkin orang bisa celaka jika mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada anak turunan daripada Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, imam besar, bahkan dijuluki Syekhus Suyukh, guru di antara para guru, Al-Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, terkenal dengan nama Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam. Beliau ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Mizi dalam kitab Tahzibil Kamal fi Asma'ir Rijal bahwa di antara murid-murid beliau adalah para imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, lahir tahun 80 Hijriah, meninggal 148 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Kemudian ada Imam Malik bin Anas, lahir 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. Ada Sufyan Ats-Tsauri, lahir 97 Hijriah, meninggal 161 Hijriah. Ada Sufyan ibn Uyainah, ada Abdullah ibn Mubarak, ada Yahya bin Sa'id, ada Yahya Al-Qattan, tidak terhitung jumlahnya. Bahkan beliau punya murid bukan hanya pakar dalam bidang agama saja, tapi pakar dari berbagai bidang ilmu, seperti Jabir bin Hayyan, ahli kimia. Imam Ibnu Khalqan mengutip di dalam kitab beliau Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman, beliau mengatakan bahwa Al-Imam Ja'far Shadiq kana lahu kalam fi sun'ati kimia. Beliau juga sering membahas ilmu kimia. Maka Jabir bin Hayyan ini terkenal sebagai orang pertama yang menyusun ilmu kimia secara sistematis dengan judul kitabnya Al-Kimia. Orang-orang Eropa menamakan dengan the father of chemistry, bapaknya ilmu kimia. Ilmuwan Islam menamakan Abu Kimia, bapaknya ilmu kimia, Jabir bin Hayyan. Itu salah satu murid daripada Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihimussalam. Bahkan disebutkan rasail, surat yang berisikan aqwal wal ahadits, ucapan-ucapan beliau dan hadis-hadis beliau, itu ditulis oleh Jabir bin Hayyan 1000 lembar sebelum kitab Muwatta ada. Makanya hakikatnya kitab hadis pertama itu dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq atau Zaid bin Ali Al-Abidin atau Imam Muhammad Al-Baqir. Karena kenapa? Imam Malik lahir 93, meninggal 179, sedangkan Imam Ja'far Shadiq lahir tahun 80 Hijriah, dalam satu riwayat 83 Hijriah, meninggal 148 Hijriah. Maka lebih dulu daripada Imam Malik bin Anas, yang dimana tertulis hadis-hadis daripada Imam Ja'far Shadiq oleh Jabir bin Hayyan. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hibban ketika memuji tentang sosok Al-Imam Ja'far As-Sadiq, beliau mengatakan kana min sadati ahlil bait fikhan wa ilma wa fadla wa yarwi an abihi. Al-Imam Ja'far As-Sadiq adalah tokoh terkemuka ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi fikihnya beliau, ilmunya beliau, dan kemuliaan beliau. Ada seorang doktor mengarang kitab berjudul Al-Imam Ja'far Shadiq kama arafahu ulama'ul gharb. Kalau diartikan judul kitabnya, Al-Imam Ja'far Shadiq yang sebagaimana dikenal oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa, ilmuwan-ilmuwan barat. Dalam kitab tersebut disebutkan berbagai disiplin ilmu yang diajarkan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq di dalam majlisnya. Di antaranya ilmu astronomi, ilmu kimia, ilmu matematika, dan ilmu-ilmu agama, dan ilmu-ilmu duniawi semuanya, bahkan ilmu kedokteran juga. Ibnu Sina sanadnya sampai kepada Imam Ja'far Shadiq. Di antaranya juga di majlis beliau ada para sufi. Seorang dokter di Jerman namanya Elmer Skimmel punya buku berbahasa Inggris, Mystic Dimension of Islam. Dr. Elmer Skimmel mengatakan orang pertama yang memperkenalkan ilmu tasawuf adalah Al-Imam Ja'far Shadiq. Di dalam kitab Tazkiratul Awliya disebutkan oleh Syekh Fariddin Al-Attar ketika membahas tentang biografi 92 para wali, 92 para wali yang kewaliannya diakui
Beliau letakkan nomor satu yang dibahas adalah Al-Imam Ja'far Shadiq. Kemudian beliau memberikan komentar, kenapa saya membahas pertama kali di dalam kitabku Al-Imam Ja'far Shadiq? Karena ilmu tasawuf, ilmunya para aulia yang mengantarkan mereka menjadi kekasih Allah, menjadi para wali Allah, karena sebab ilmu tazkiyatun nufus dan ilmu tasawuf yang bersumber dari Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Di antara muridnya di kalangan para sufi bernama Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, yang benar Al-Bistami, Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami. Ini salah satu murid daripada Al-Imam Ja'far Shadiq. Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Siyaru A'lami Nubala, ketika memberikan pujian kepada Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami, yang tidak lain, Imam Zahabi juga mengatakan guru yang paling utama beliau adalah Imam Ja'far Shadiq. Itu memberikan julukan Sultanul Arifin, rajanya orang-orang arifin, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Sahal Tustari pernah menyatakan, dikutip oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, qulubul arifin laha uyunun tarahu ma la yarahu nazirun. Hati-hati orang arif billah itu bisa melihat segala sesuatu dengan mata hati mereka yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa dengan matanya. Itu hatinya orang arif billah. Nah, julukan yang diberikan oleh para ulama terhadap sosok murid daripada Al-Imam Ja'far Shadiq, yaitu Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami, Sultanul Arifin, rajanya orang-orang arif billah. Ini masih murid. Kalau muridnya sudah raja, bagaimana gurunya? Dan nanti Abu Yazid juga bersahabat dengan seorang sufi bernama Sahal Tustari dan juga Zunun Al-Misri. Semuanya ilmunya kembali kepada Al-Imam Ja'far Shadiq lewat Abu Yazid Al-Bustami. Adapun yang lewat jalur anak beliau, yaitu Al-Imam Musa Al-Kazim, yang beliau ajarkan kepada anaknya Al-Imam Ali Ridha. Kemudian diajarkan kepada anaknya yaitu Al-Imam Muhammad Jawad, dan diajarkan kepada anaknya yaitu Al-Imam Ali Al-Hadi, dan diajarkan kepada anaknya yaitu Al-Imam Hasan Al-Askari, dan juga kepada anaknya yaitu Muhammad Al-Mahdi. Lewat jalur kedua diajarkan kepada Ali Uraidi lewat ayahnya Al-Imam Ja'far Shadiq. Al-Imam Ali Uraidi dengan Musa Al-Kazim bersaudara, ayah mereka Al-Imam Ja'far Shadiq. Al-Imam Ali Uraidi mengajarkan kepada anaknya Al-Imam Muhammad An-Nagib. Al-Imam Muhammad An-Nagib mengajarkan kepada anaknya Al-Imam Isa Arumi. Al-Imam Isa Arumi mengajarkan kepada anaknya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Al-Imam Ahmad mengajarkan kepada anaknya Al-Imam Ubaidillah. Diajarkan kepadanya Al-Imam Alwi. Diajarkan kepada anaknya seterusnya Muhammad Alwi. Kemudian Al-Imam Ali, kemudian Al-Imam Muhammad Sahib Al-Marbat mengajarkan kepada anaknya Al-Imam Ali. Al-Imam Ali mengajarkan kepada anaknya Faqih Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'lawi, sampai tersebar daripada seluruh ilmu. Ada seorang ahli hadis di Maghrib bernama Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau punya kitab berjudul Fathul Malikil Ali. Itu pertama membahas sanad ilmu yang seluruhnya bersambung lewat Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman aradal ilma falyatil bab. Siapa yang menginginkan ilmu, lewat pintunya Imam Ali. Saya kotanya ilmu, Imam Ali gerbangnya ilmu. Ada salah satu guru kami mengatakan, seorang kiai besar bertemu dengan Habib Soleh Tanggul dan Habib-Habib terdahulu. Beliau mengatakan kepada saya, ya Habib, itu hadis bukan hanya ilmu, bukan hanya pintu ilmu, tapi juga pintu surga. Saya Nabi Muhammad yang memegang kunci surga, bimafatihil jannah, dengan kunci-kunci surga
aftahu babal jannah, aku buka pintu surga. Imam Ali adalah gerbang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu berkata salah satu guru kami. Kemudian kitab beliau yang kedua judulnya Al-Burhanul Jali. Di situ disebutkan rantaian sanad-sanad seluruh tarekah. Tarekah Naskabandiyah, Saziliyah, Ba'alwi, kemudian tarekat Zankiyah, Al-Qadiriyah, Naskabandiyah, dan seterusnya. Tarekat-tarekat yang ada hampir seluruhnya bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami dalam satu riwayat disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya, beliau dididik oleh Al-Imam Ja'far Shadiq sehingga menjadi seorang wali besar. Saking besarnya kewalian beliau pernah mengatakan khuttu bahran wa waqafal anbiya bisahilihi. Saya ini berenang di lautan ilmu, sedangkan para nabi yang lain mereka di pinggir pantai. Ini ditakwil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa maknanya begitu tinggi pangkatnya seorang wali dari umat Nabi Muhammad sehingga mereka bisa sejajar dari sisi kemuliaan dengan para nabi Bani Israel. Berbeda dengan Nabi Muhammad tentunya, pangkat tersendiri, maqaman mahmuda. Ini sudah tidak bisa lagi ditawar-tawar. Tapi para wali yang ada di umat Nabi Muhammad, auliya ummati, fi riwayatun ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama di umatku, para wali di umatku, kedudukannya sama seperti para nabi dari kalangan Bani Israel. Dididik oleh Imam Ja'far Shadiq sehingga menjadi seorang wali sultanul arifin, sehingga akhlaknya itu berbeda dengan akhlak orang biasa, karena akhlak sumbernya daripada rumah tersebut, rumahnya Imam Ja'far Shadiq. Sehingga Abu Hanifah mengatakan laula sanatain la halaka Nu'man, kalau 2 tahun saya tidak belajar kepada Imam Ja'far Shadiq, saya Abu Hanifah binasa. Beliau juga mengatakan ma ra'aitu ahadan afqah min Ja'far bin Muhammad, saya belum pernah melihat orang yang lebih ahli fikih dari Imam Ja'far bin Muhammad, padahal Abu Hanifah ahli fikih. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan fa innahu thiqatun la yus'al an mislihi, kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq maka beliau sikot, gak usah tanya lagi tentang siapa beliau. Artinya begitu populer beliau, begitu besar beliau dari sisi keilmuan, akhlak, dan juga kemuliaan Al-Imam Ja'far Shadiq. Beliau mendidik Abu Yazid Al-Bistami dengan akhlak kenabian, akhlak Ahlul Bait Rasulullah SAW. Pernah di satu malam Abu Yazid berjalan, di hadapannya ada pemuda, anak daripada pejabat, sedang main alat musik seperti gitar dan meminum minuman keras, khamar. Maka Abu Yazid ketika melihat hal tersebut, ia mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Lantas pemuda itu marah. Gitar yang dia mainkan itu dipukulkan di kepala Abu Yazid, dan dia tidak mengenal siapa ini Abu Yazid Al-Bistami, sampai gitar itu hancur, kepalanya Abu Yazid Al-Bistami berdarah. Besok harinya Abu Yazid memerintahkan seorang sahabatnya membawa uang, tolong kau berikan kepada Fulan bin Fulan. Ini uang apa? Kata sahabatnya, ini uang ganti karena gitarnya rusak gara-gara saya. Ini uang ganti karena sebab saya gitarnya rusak. Kemudian ini ada halwa, kue manis, ini tambahan sebagai permintaan maaf. Uang ganti ditambah halwa sebagai permintaan maaf. Maka sahabatnya ini membawa kepada pemuda tersebut. Dikatakan ini uang dari Abu Yazid. Siapa itu Abu Yazid? Orang yang semalam engkau pukul sehingga gitarmu rusak. Ini uang ganti gitarmu yang rusak. Kemudian ini manisan atau kue hadiah sebagai bentuk permintaan maaf
Karena sebab dia gitar merusak dan engkau terganggu. Waktumu bersenang-senang terganggu. Padahal lagi minum khamar, lagi main gitar. Ini akhlak kenabian. Apa yang terjadi jika akhlak ini bersumber dari sanubari yang suci, bersumber dari hati yang bersih? Al-Imam Abu Yazid melakukan itu. Pertama, terlintas dalam hatinya, saya lebih baik dari dia. Dia maksiat, saya tidak maksiat. Sehingga beliau mengatakan, taubatul ma'siyati wahidah. Taubat dari dosa itu 1 derajat. Tapi taubatut ta'ah alfu taubatin. Adapun taubat karena perbuatan taat itu 1000 kali taat, 1000 kali taubat, kata beliau. Dikatakan di dalam kitab Al-Hikam, rubba ma'siyatin awrasat dhillan wan kisara khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Ada kalanya satu dosa yang membuat pelaku dosa itu merasa hina, itu jauh lebih baik daripada perbuatan taat yang menyebabkan orang melakukan taat merasa suci dan merasa sombong. Ini yang dipraktikkan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya pemuda tersebut bertobat anil ma'asi, dari maksiat, bisababi wa bibarakati dzalikal khuluqil hasan, dengan sebab akhlak yang baik tersebut. Shadir an Abi Yazid Al-Bustami, yang bersumber dari Abi Yazid Al-Bustami. Akhlak merubah orang menjadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, hari yang kita gunakan di hari ini, hari yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, kita gunakan di dalam kebaikan. Seluruh hari yang Allah ciptakan hakikatnya sama, kecuali Allah sebutkan hari tersebut mulia, atau hari tersebut dilahirkan orang-orang mulia, maka menjadi mulia, atau hari tersebut diturunkan kitab suci Al-Quran, maka menjadi mulia. Hari disebutkan di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Seluruhnya telah tercatat di hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi, minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Nah, ini 4 bulan dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman tentang masalah hari, inna yawman 'inda rabbikum ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi pencipta kalian Allah itu bagaikan 1000 tahun dengan apa yang kalian hitung dengan hitungan duniawi. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, beliau mengatakan makna hari di sini adalah hari di akhirat. Satu hari di akhirat hitungannya sama seperti 1000 tahun di dunia. Berarti kita hidup ini berapa lama? Asyatan au duhaha, Allah sebutkan. Hanya waktu sore yang sesaat atau waktu duha yang begitu singkat. Itulah hakikat kehidupan di dunia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi dengan waktu sittati ayyam, 6 hari. Luar biasa Al-Quran. Hari Allah sebutkan di dalam Al-Quran jumlahnya 365 hari, sama dengan jumlah satu tahun. Kemudian Allah sebutkan kata bulan, syahr, Allah Ta'ala sebutkan sebanyak 12 kali sesuai dengan jumlah bulan dalam satu tahun. Kemudian Allah sebutkan kata tahun, ada 2 redaksi yang digunakan, sanatan dan amah. Sanatan dan amah. Sanatan Allah sebutkan 7 kali,
Aman Allah tujukan, sebutkan juga tujuh kali. Berarti jumlahnya 12, 14. Nah, sanatan dan aman ini berbeda. Maknanya sama, tahun. Tapi kalau diartikan sanatan lebih condong kepada hal-hal yang buruk. Jadi 1 tahun disebutkan dalam Al-Quran. Kalau gunakan sanatan, di situ dikisahkan tentang problem, masa paceklik, hujan tidak turun, hal-hal yang bersifat tidak baik berupa musibah dan bala. Tahun yang digunakan itu sanatan. Adapun amat itu sifatnya baik, musim panen, hujan turun begitu deras, segala yang sifatnya positif digunakan kata aman. Dan itu termaktub di dalam Al-Quranul Karim, kata tahun. Ini menurut pakar bahasa Arab dunia Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Ada 42 jilid tentang kosakata bahasa Arab. Beliau membahas perbedaan kata aman dan sanatan. Jadi hari yang istimewa menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu hari yang dimana kita gunakan untuk ketaatan. Itu hari raya, itu hari yang perlu kita rayakan. Sehingga beliau ketika hari raya Idul Fitri makan roti yang biasa, pakaian juga biasa. Sehingga datang seseorang berkata, wahai Amirul Mukminin, ini hari raya. Beliau mengatakan, al-yawma la na'id, benar, hari ini hari raya untuk kita. Wa ghadan la na'id, besok juga hari raya. Wa kulla yawmin la yu'sallahu ta'ala fihi fahuwa la na'id, dan seluruh hari yang tidak digunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalamnya itu adalah hari raya bagi kami. Ini satu pendidikan dari Imam Ali, bagaimana cara menyikapi hari, apalagi saat ini, bahwa hari yang kita gunakan di dalam kebaikan itu hari raya, itu hari yang besar, bukan hari yang kita gunakan di dalam berfoya-foya, kemaksiatan dan lain sebagainya. Sehingga umur yang singkat ini kita sia-siakan. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau punya kitab tentang masalah umur, judulnya Sabilul Iddikar, nama kitabnya. Beliau katakan manusia ini memiliki 5 umur. Umur yang pertama, al-umrul awal fi alami dzur atau alamil arwah. Umur yang pertama itu alam arwah. Sebelum fisik kita Allah ciptakan dan Allah adakan kita di bumi ini, Allah sudah ciptakan ruh kita terlebih dahulu, seluruhnya. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf. Idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Ketika Allah mengambil piagam sumpah dari anak-anak Adam yang keluar dari punggung-punggungnya, daripada seluruh anak Adam, dzurriyyatahum. Kemudian Allah nyatakan alastu birabbikum, bukankah saya pencipta kalian? Qalu bala syahidna. Seluruh arwah manusia menyatakan syahidna, kami bersaksi. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan yang pertama kali bersaksi di alam arwah bahwa Allah adalah Tuhan dan Allah yang Maha Esa adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian diikuti oleh seluruh arwah para nabi, para rasul, dan seluruh kaum mukminin wal muslimat. Dan tidak ada satupun manusia yang mengingkari hal tersebut. Semuanya bersaksi. Sehingga doa yang kita baca ketika mengisyaratkan, ketika tawaf, kita isyarat salam kepada Ka'bah adalah Allahumma imanan bik wa wafa'an bi ahdik wa tasdiqa bi kitabik. Ya Allah, aku beriman kepadamu dan aku penuhi janjimu. Ini makna janjimu di sini adalah janji di alam arwah. Wa tasdiqa bi kitabik, dan membenarkan kitabmu. Hajar Aswad
Disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad, lamma akhadha dzalikal mitsaq kataba alaihim bihi kitaban wa alqamahu al-hajarul aswad. Ketika sumpah tersebut diambil oleh Allah, yang dimana kesaksian seluruh manusia, maka ditulis satu kitab dan distempel dengan hajar aswad. Jadi piagam itu tertulis, tersimpan di Lauhil Mahfuz, piagam kesaksian seluruh arwah manusia, bahkan arwahnya bangsa jin. Tuhan mereka adalah Allah yang wajib disembah, dan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Substansi daripada isi piagam tersebut harus ikutin dan taat kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab lewat di depan Hajar Aswad. Dia katakan, "Ya Hajarul Aswad, qad alimtu annaka hajarun la yadur wa la yanfa. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka abada." Wahai Hajar Aswad, saya tahu engkau ini batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Seandainya saya tidak pernah melihat Nabi menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Ternyata ini pernyataan Sayyidina Umar didengar oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata Imam Ali? Disebutkan dalam kitab Hikmatut Tasri' wa Falsafatuh. Ya Umar bin Khattab, ketahuilah Hajar Aswad ini yanfa' wa yadur, bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan bahaya. Ternyata ada satu ilmu yang nanti diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib tentang Hajar Aswad, dan memang seluruh ilmu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diajarkan sepenuhnya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah. Bahkan dikutip pernyataan, wa'lam anna jami'a asrari kutubis samawiyah fil Quran, ketahuilah seluruh rahasia-rahasia ilmu kitab-kitab Allah semuanya terkumpul dalam Al-Quran. Wa jami'a ma fil Quran fi suratil Fatihah, dan seluruh ilmu Al-Quran terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Wa jami'a ma fil Fatihah fi basmalah, dan seluruh ilmu di surat Al-Fatihah terangkum dan terkumpul di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa jami'a ma fi basmalah fi ba, dan seluruh ilmu di Bismillahirrahmanirrahim terhimpun dan terangkum di huruf ba yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Wa jami'a ba fi basmalah fi nuqtah, dan seluruh ilmu di huruf ba yang ada di Bismillah terkumpul di titik yang ada di bawah ba. Kemudian Imam Ali mengatakan, wa ana nuqta allati tahta ba, dan saya adalah titik yang ada di bawah ba. Wa ana nuqta allati tahta ba, dan saya adalah titik yang ada di bawah ba. Makanya ini ilmu diajarkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Menurut perspektif Sayyidina Umar, Hajar Aswad batu biasa, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat, walaupun batu ini sumbernya dari surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Isa Turmudi yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazala Adam wa ma'ahu al-hajarul aswad minal jannati wa huwa ashaddu bayadan minal laban, fasawaddathu khatoya bani Adam." Nabi Adam turun ke dunia membawa Hajarul Aswad. Awalnya batu tersebut lebih putih daripada susu, namun dosa-dosa manusia menyebabkan dia berubah menjadi hitam. Kata Imam Ali, salah kalau pernyataan batu ini tidak memberikan manfaat. Kemudian Imam Ali menjelaskan, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, batu Hajar Aswad nanti di hari kiamat yatakallam. Di hari kiamat Hajar Aswad bisa berbicara. Ketika datang orang-orang beriman,
Hajar Aswad berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, mereka orang-orang beriman yang mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya telah menepati janji di alam arwah dan aku salah satu saksinya," kata Hajar Aswad. Buktinya apa? Lihatlah di catatan piagam sumpah tersebut, di bawah ada stempel dariku, Hajar Aswad. Kata Imam Ali, dengan sebab itulah Hajar Aswad menjadi saksi bagi orang beriman dan mereka masuk ke dalam surga. Maka di saat itu Hajar Aswad bermanfaat. Datang orang-orang kafir, mereka datang menghadap Allah. Kemudian Hajar Aswad berbicara, "Ya Rabb, adapun mereka yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka telah mengingkari janji yang ada di alam arwah. Saya menjadi saksinya kepada mereka, maka dimasukkan mereka ke dalam neraka." Kata Imam Ali bin Abi Thalib, pada hari itu yadur, Hajar Aswad memberikan mudarat. Maka batu ini yanfa wa yadur, bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Kemudian dipeluk oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan berterima kasih atas ilmu yang diajarkan oleh Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini umur yang pertama, alam arwah. Ada kitab judulnya Ar-Ruh, tentang ruh, disusun oleh Ibnu Zawzi Al-Qayyim yang lahir 691 Hijriah, meninggal 751 Hijriah. Itu disebutkan kalau kita berjalan, kemudian ada orang yang tidak pernah kita kenali, tahu-tahu kita lihat wajahnya, ini saya kenal di mana ya, pernah lihat nih orang, tapi belum pernah bertemu. Maka itu isyarat di alam arwah dia pernah berpapasan dengan orang tersebut. Bahkan yang menikah di dunia dengan jodohnya, itu sebelumnya di alam arwah mereka sudah menikah. Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa arda punya kitab namanya Al-Gunyah, yang lahir 470 Hijriah, meninggal 561 Hijriah. Beliau mengatakan ada riwayat yang menjelaskan arwah tersebut diambil sumpahnya di dunia, bukan di alam arwah, tapi berupa ruh, yaitu binu'man wadin qarib min Arafah. Ada tempat namanya Nu'man yang berada di satu lembah dekat dengan padang Arafah. Makanya haji substansinya Arafah. Al-hajju Arafah, kata Nabi. Haji adalah Arafah, maknanya wukuf di Arafah. Kenapa? Karena pernah di alam arwah, seluruh arwah manusia wukuf di Arafah untuk bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadin qarib min Arafah. Kalau zaman sekarang sudah masuk itu, karena diperluas wilayah Arafah. Disitulah diambil sumpah seluruh arwah manusia dan arwah bangsa jin tentang kesaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya yang diesakannya, mengikuti syariat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafid dhalalim mubin. Pindah ke alam kedua. Setelah alam arwah, kita pindah ke alam yang saat ini kita tinggal, alam dunia. Mulai sejak di rahim ibu sampai lahir, nantinya tumbuh dewasa sampai meninggal dunia, seluruhnya ini adalah fase namanya alam dunia, alam yang kedua, alam dunia. Dan singkat sesaat. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Hidup di dunia ini sa'ah, sesaat, maka jadikan kehidupan di dunia ta'ah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqata mudghah فخلقنا مضغة عظاما فكسونا عظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sungguh kami telah ciptakan manusia
ketika mereka hidup di dunia berasal dari saripati tanah. Kemudian dari saripati tanah itu kami jadikan nutfah, sperma. Lalu dari sperma tersebut kami jadikan dia alaqah, zigot. Dari zigot tersebut kami jadikan dia janin yang berupa daging, berfisik manusia. Dari segumpal daging tersebut kami jadikan muncul tulang belulang. Fakasauna, kami bungkus dia daging tersebut dengan tulang tersebut, lahma, dengan daging secara keseluruhan, jadilah janin. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbeda, makhluk yang luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah diciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Ada seorang pakar kosakata bahasa Arab dunia, khususnya kosakata bahasa Al-Quran, namanya Al-Imam Raghib Al-Asfahani, punya kitab namanya Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran, membahas tentang seluruh kosakata di dalam Al-Quran. Juga ada ulama pakar bahasa Arab dunia bernama Ibnu Manzur, dalam kitabnya Lisanul Arab menjelaskan manusia disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai redaksi kata. Yang pertama an-nas, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, qul a'udzu birabbin nas, itu artinya manusia. Nah, kata pakar bahasa Arab, kenapa manusia disebutkan sempurna? Pertama, redaksi katanya an-nas, yaitu manusia itu memiliki sifat sosialisasi, sosial. Maka kata yang digunakan an-nas, zon politikon. Aristoteles mengatakan zon politikon dalam kitab Al-Milal wan Nihal karya Al-Imam Siristani. Maka manusia itu punya sifat sosial, sehingga syariat ini juga mengajarkan kita bersosial. Ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu gak bisa sendiri, harus banyak orang. Sholat jenazah, ada kaum muslimin yang meninggal, tidak ada yang mensolatkan, seluruh satu kampung berdosa. Kenapa? Karena manusia an-nas. Allah ciptakan manusia punya jiwa sosial. Yang kedua al-ins, laqad khalaqnal jinna wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ini redaksinya beda lagi, sudah bukan an-nas tapi al-ins, artinya manusia juga. Tapi makna al-ins, manusia itu adalah sebagai jenis makhluk selain jin dan malaikat. Al-ins. Kemudian juga manusia disebut dengan al-insan. Ada kitab karya Abdul Karim Al-Jili, kitab tasawuf berjudul Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awail wal Awakhir. Di situ manusia sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki juga punya kitab namanya Insanul Kamil, manusia sempurna. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Ins, manusia dari perspektif intelektual, manusia itu Allah berikan kelebihan kecerdasan akal. Kemudian juga manusia disebutkan dalam Al-Quran dengan kata bashar. Bashar artinya manusia juga punya sifat biologis, butuh dengan pernikahan dan lain sebagainya. Sehingga Nabi katakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan golonganku, kata Nabi SAW. Karena fitrah manusia al-bashar, manusia juga diberikan sifat dan juga insting secara biologis. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimia Sa'adah yang lahir 450 Hijriah meninggal 505 Hijriah mengatakan di dalam diri manusia ada kompleks yang begitu luas tentang sifatnya. Ada sifat namanya sifatul siba, sifat hewan buas. Itu ada potensi di setiap diri manusia, kecuali mereka yang sudah mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung yang telah mensucikan jiwanya. Ini
sifat-sifat ini hilang. Sifat bahaim, yang pertama sifat hewan ternak, makan, minum, tidur, berhubungan biologis, ada di dalam diri manusia. Sifatul bahaim. Sifat yang kedua sifatus siba, sifat hewan buas, ingin berkuasa, ingin menguasai, ingin menyakiti orang lain, ingin menindas orang lain. Ini namanya sifatus siba. Yang ketiga sifatus syayatin, sifat syaitan, khianat dan lain sebagainya. Yang keempat sifatul malaika, sifat malaikat. Sehingga jika tiga sifat ini kita bisa hilangkan, maka yang akan muncul sifat malaikat. Kalau sudah sifat malaikat muncul, maka akhlaknya sama seperti Abu Yazid Al-Bistami yang saya ceritakan tadi. Akan sama dengan Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Akan sama akhlaknya dengan Al-Imam Ali Zainal Abidin. Tapi ini tidak mudah. Ini butuh mujahadah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh baru kamu berikan jalan kepada mereka. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Allah nyatakan orang yang beriman kemudian berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, dari kebaikan kepada yang lebih baik lagi, wajahadu, dan bersungguh-sungguh. Dengan apa? Dengan hartanya, jiwanya. Dan itu pangkat tertinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang sukses yang sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini umur kedua kita di dunia. Umur ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Setelah meninggal dunia, bukan mati. Makanya beda mati dengan wafat. Kalau mati dari bahasa Arab, dari kata mata yang mutu, mauta. Kalau mati, seluruh makhluk yang sudah mati, pohon kalau sudah mati disebut mati, hewan yang mati disebut mati, manusia, jin disebut mati. Secara umum dia mati. Tapi kalau wafat hanya dua, manusia dan jin. Maka kata yang patut kita gunakan kepada manusia yang meninggal dunia adalah wafat, jangan mati. Laqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan bani Adam. Dan wafat diambil dari kata wafa, menyempurnakan. Karena umur kita itu sudah dijatah oleh Allah. Kalau ada makanan yang kita makan, ada salah satu sufi namanya Yahya bin Muaz Ar-Razi. Ini sufi besar. Dia mengatakan kalau mau cari tahu ajal seseorang itu dalam masalah makan dan minum. Kalau dia makan tidak bisa masuk ke mulut, dia muntah. Paksa makan, muntah lagi, dan itu terus menerus. Minum juga muntah. Itu artinya jatah rizki makan dan minum sudah habis. Kalau jatah rizki makan dan minum sudah habis, maka di belakang itu adalah jatah rizki ajal, umur. Sehingga biasanya orang yang mau meninggal pasti selera makannya berkurang. Makan apapun rasanya tidak enak. Itu hasil eksperimen Yahya bin Muaz Ar-Razi, seorang sufi yang termaktub dalam kitab Mukasyafatil Qulub Al-Muqarrab ila Hadrati Alamil Ghuyub yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Pindah ke alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allahu akbar. Setelah meninggal mereka pindah di alam namanya barzakh, hajizun baina syai'ain, pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Sampai kapan di dalam kuburan? Ila yaumi yub'atsun, menunggu sampai hari kiamat, kemudian dibangkitkan. Nabi katakan di dalam kuburan hanya ada dua kemungkinan, taman surga, lubang neraka. Taman surga atau lubang neraka, tidak ada tempat ketiga. Ashabul yamin, ashabus simak.
Nabi katakan al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufari niran. Kuburan itu bisa jadi taman surga atau jurang atau lubang neraka. Hanya dua pilihan. Penentuannya di mana? Di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzil min manazilil akhirah wa akhiru manzil min manazilid dunya. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar wa in lam yanju fama ba'dahu ashad. Kuburan adalah rumah singgah pertama di alam akhirat dan rumah singgah terakhir di alam dunia. Jika selamat di dalam kuburannya, fama ba'dahu aisar, setelahnya prosesnya mudah. Proses hisab, proses mizan, proses sirat, Allah permudah sampai dia masuk ke dalam surga. Wa in lam yanju fama ba'dahu ashad. Namun jika dalam kuburan dia tidak selamat, dia dapat namanya azabul qabr, azab kuburan, maka setelahnya yang ada lebih susah, lebih sulit. Kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab kubur. Tambah susah. Sampai dalam kitab Daqaiqul Akhbar membahas tentang alam kubur, kitab tersebut juga kitab Al-Budurus Safirah karya As-Suyuti membahas tentang alam akhirat dan alam kubur. Itu menyebutkan saking beratnya azab yang dirasakan di dalam kuburan, sampai orang yang diazab dalam kuburan berdoa kepada Allah, ya Allah, ajilni ilan nar, segerakanlah aku masuk ke dalam neraka, aku tidak kuat dengan azab kuburan. Dia minta doa percepat agar cepat masuk ke dalam neraka karena sudah tidak kuat diazab dalam kuburan. Padahal azab neraka jauh asyad, lebih berat. Tapi karena tidak ada pilihan. Tapi orang yang diberikan taman surga, waktu terasa singkat, tahu-tahu hari kiamat. Diumpamakan seperti baru nikah, malam pertama pengantin baru, tahu-tahu sudah pagi. Itu dianalogikan oleh para ulama, ruhnya orang-orang soleh ketika menanti tibanya hari kiamat seperti pengantin baru. Bangun sudah hari kiamat, tahu-tahu sudah surga. Orang-orang ahli nar dibuat proses yang begitu sulit oleh Allah Ta'ala. Hanya ada dua, ashabul yamin, ashabus simal. Ashabul yamin fi jannatin na'im, ashabus shimal fi nari jahim. Golongan kanan tempatnya di surga, golongan kiri tempatnya di neraka. Hanya ada dua. Golongan kiri dipersulit oleh Allah Ta'ala, sudah diazab dalam kuburan, bangkit di hari kiamat, prosesnya berat, dikasih tunggu di situ. Namanya padang mahsyar, tempat perhimpunan. Menunggu berapa lama? 300 tahun. 300 tahun. Setelah 300 tahun diproses lagi. Itu pun karena sebab syafaat Nabi, syafaatul uzma, sehingga mereka penghuni neraka, orang-orang kafir, diproses oleh Allah. Lewat jembatan Sirat 3000 tahun. Disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. 1000 tahun lurus, 1000 tahun tanjakan, 1000 tahun turunan. 3000 tahun. Dengan umur kita yang hanya 60, 70, 80, maka berapa persen dari kehidupan yang kita dapat? 0, sekian. Sehingga dikatakan ad-dunya kasara, dunia ini fata morgana, gharra man ra'ahu wa khaba man rajahu, menipu orang yang melihatnya dan sia-sia orang yang berharap kepadanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mencicipi rasanya kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kematian yang kalian lari daripadanya suatu saat dia menyusul kalian dan dia akan kembalikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa, maka berbekallah kalian dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu umur yang ketiga. Umur yang ketiga. Umur yang keempat, jadi masih panjang kita. Di dunia masih ada umur-umur lainnya. Alam barzakh umur ketiga. Umur yang keempat disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ketika ditiup sangkakala, maka tiba-tiba seluruh manusia mereka bangkit dari kuburan mereka menuju kepada pencipta mereka, Allah Subhanahu wa taala. Namanya Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Itu umur yang keempat, di hari kiamat. Kemudian yang kelima yaitu alam akhirat. Dinamakan alam akhirat karena dari kata akhir. Akhir artinya terakhir. Sudah tidak ada lagi alam setelah alam akhirat. Karena itulah alam yang terakhir diberikan nama alam akhirat, yaitu surga atau neraka. Alladzina amanu wa amilus solihati. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Hum fiha khalidun, di dalamnya mereka kekal selama-lamanya. Alladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka dan mereka berada dalam neraka kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan kita berada di tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yazar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala ali athhar wa ashabil akhyar arna min Allah wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kuti asadi wa ruwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taqfi biha dhunub wa tusliha biha al-qulub wa tantaliku biha al-usur wa talinu biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi kulli man ilahi mansub. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'alluqi min dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Wa subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa hidawa alhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.